Tidak cuma sampai di situ, bahkan kekuatan hafalannya Salma ini melebihi semua qari di zaman itu. Yang laki-laki kalah semua. Saking apalnya dia terhadap ilmu-ilmu qiraah ini. Kemudian setelah itu dia belajar hadis, membaca kitab-kitab hadis yang penting-penting, Sahihain, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya, dibaca semua di depan ayahnya. Kemudian juga belajar ilmu yang lain lagi. Wala tazalu fisdiyadin katanya. Dan sampai detik ini, sampai dia menulis biografinya itu, si Salma ini terus bertambah terus ilmunya. Sampai kepada zaman kita, zaman kontemporer. Saya kemarin nggak lama ini saya dapatkan biografinya Syekh bin Baz. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, alimnya umat ini. Seorang alim yang sangat tersohor namanya maupun ilmunya maupun jasa-jasanya ke seluruh penjuru dunia. Sampai di pedalaman Afrika pun beliau dikenal. Tidak cuma oleh kaum laki-lakinya, oleh kaum wanita pun beliau dikenal oleh banyak wanita di pedalaman Afrika. Bahkan ketika beliau wafat, banyak orang yang menangisi, karena memang kepergian beliau ini kepergian seorang alim besar. Ketika saya baca biografinya, ternyata yang sangat berjasa untuk mendidik beliau jadi hebat itu adalah ibunya. Karena beliau itu ditinggal mati bapaknya umur 3 tahun. 3 tahun masih kecil, tinggal mati oleh bapaknya. Beliau dibesarkan di bawah asuhan ibunya yang namanya Hayya binti Utsman. Dan hebatnya sang ibu ini, ketika Syekh bin Baz itu meninggal, dia punya seorang saudara kandung yang umurnya 7 tahun lebih tua, namanya Muhammad. Artinya masih 10 tahun. Jadi kecil-kecil anaknya ini. Pun demikian si Muhammad ini sudah memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Ada lagi saudaranya lagi yang lain lagi dari bapak yang lain, jadi saudara seibu bukan sekandung. Semua masih kecil-kecil itu, tapi 2 orang saudaranya ini sangat sangat sayang kepada Syekh bin Baz karena yang paling kecil. Kemudian berusaha untuk ikut memikul tanggung jawab rumah tangga, padahal masih kecil-kecil, umur 10 tahun, umur 3 tahun, umur sekian tahun. Ini menunjukkan betapa hebatnya tarbiyah si ibu kepada anak-anaknya itu. Dan lebih dari itu, yang mentekel semuanya adalah ibunya. Bahkan Syekh bin Baz mengatakan wa kana laha fadlul kabir alayya jiddan ya. Ibu ini punya jasa sangat besar terhadapku dalam menanamkan sifat-sifat yang mulia, mendidik kami untuk tawakal, mendidik kami untuk jadi orang-orang yang beriman. Karena apa? Kita tahu bosnya Syekh bin Baz itu lahir tahun 1330 Hijriah. Dan ketika itu di wilayah beliau di Najd itu masih bukan kayak sekarang, masih kuno, mbahnya kuno, primitif sekali masihan ketika itu. Dan beliau itu sejak umur 5 tahun kena sakit mata yang bikin matanya rabun, makin lama makin rabun, sampai umur 19 tahun buta total. Pun demikian beliau tetap tabah menghadapi musibah yang menimpa organ yang paling penting. Mata itu kan luar biasa kan fungsinya bagi seorang manusia, Jadi dari sini kita bisa memahami betapa hebatnya si ibu ini dalam menanamkan rasa tawakal. Meskipun dia kena penyakit mata yang tidak bisa diobati ketika itu karena memang belum ada pengobatannya, dan itu menimpa anggota badan atau organ yang paling penting, paling vital kedudukannya, tapi tetap dia dididik untuk tabah, untuk tidak putus asa. Bahkan dimasukkan ke kutab itu semacam TPA, untuk menghafal Al-Quran, baca tulis di situ, sampai akhirnya beliau hafal Al-Quran. Setelah beliau hafal Al-Quran, dididik juga oleh ibunya untuk terus belajar. Beliau mendatangi para ulama, bermulazamah dengan para ulama sampai sudah cukup berilmu, sudah mulai punya banyak murid. Tetap sang ibu ini masih luar biasa batinnya. Apa katanya Syekh bin Baz? Ketika saya sudah mulai punya banyak murid di Riyadh, dan ada di antara murid-murid saya ini yang datang dari jauh,
orang merantau datang jauh-jauh ke Riyadh untuk belajar kepada Syekh bin Baz. Dan saking perhatiannya Syekh bin Baz kepada orang-orang yang belajar, yang menuntut ilmu itu, kadang-kadang seringkali bahkan diajak ke rumahnya. Kalau sudah diajak ke rumahnya mesti kena ndak ketang asya atau goda, sudah mesti itu seadanya. Dan beliau itu masih belum punya apa-apa ketika itu. Seringkali yang ada itu hanya makanan untuk beliau, itu pun dikasihkan ke muridnya. Ibunya pernah protes, ini nggak ada lagi, ini punyamu, yang jatahmu ini. Biarlah bu, biar dia ini orang datang dari jauh, talib ilm, kita harus muliakan talib ilm. Akhirnya ibunya terkesan juga dengan sikap anaknya ini. Bahkan lebih dari itu, tiap kedatangan teman-teman dimasakkan sama si ibu. Lebih dari itu, pakaiannya dijahitkan. Wa kana yakhitu malabisahum, wa kana takhitu malabisahum, wa taf'al kullama yahtajunahu. Semua yang dibutuhkan oleh murid-muridnya yang datang bermulazamah itu dipenuhi oleh ibunya. Akhirnya muncullah orang seperti Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Itu bukan lahir begitu saja, enggak, tapi ada tarbiyah, tarbiyah yang luar biasa. Kemudian kita perhatikan juga ulama-ulama dari Mauritania atau dari Singkit yang terkenal hebat-hebat hafalannya itu. Kalau sudah bicara Singkit ini, kita mungkin bicara tentang legenda gitu loh. Susah untuk kita percayai. Masa ada orang bisa hafal kitabnya Imam Malik yang namanya Al-Muwatta itu. Saya pernah baca kitab Al-Muwatta itu kalau bisa hafal itu sudah luar biasa itu otaknya itu. Karena tidak cuma isinya hadis. Kalau hadis masih mudah dihafal, isinya ucapannya Imam Malik, dan sebagian besar isinya adalah ucapannya Imam Malik, dan itu merupakan masalah-masalah fikih yang jelimet sekali. Kita untuk memahami itu susah. Banyak dari ucapan Imam Malik itu yang susah kita pahami. Karena apa? Karena itu merupakan intisari dari ilmunya Imam Malik selama 40 tahun. Beliau nyusun kitab itu selama 40 tahun, Al-Muwatta itu. Tebelnya 2 jilid. Di Mauritania, atau yang terkenal dengan namanya Bilad Singkit, itu satu kabilah aja, kabilah Jakanet. Jakanet itu kabilah yang terkenal dengan para ulamanya. Itu ada 300 gadis yang hafal Al-Muwatta, cuman di Jakanet saja. Selain Al-Quran itu yang hafal Muwatta aja sampai 300 hadis, 300 gadis-gadis yang hafal kitab Al-Muwatta. Bayangkan orang lakinya berapa. Kemudian dikisahkan salah seorang alim besar di sana namanya Syekh Muhammad Salim bin Abdul Wadud. Itu punya ibunya itu hafal kitab Al-Qamus Al-Muhit. Kitab Al-Qamus Al-Muhit itu salah satu cetakannya tebelnya segini, hurufnya kecil-kecil dibagi 2. Itu merupakan kamus yang sangat terkenal di seluruh dunia, karena padat dan singkat isinya. Itu juga saya mungkin hampir nggak percaya kok bisa kayak gitu dihafal. Kamus dihafalkan, coba bayangkan. Itu dia bisa hafal dengan cara yang sangat unik. Diceritakan caranya bagaimana. Ibunya namanya Maryam, Maryam bintil La'imah. Dia itu tinggal di daerah Singkit sana, yang terkenal memang masih primitif. Jadi kitab itu sangat-sangat jarang sekali. Oleh karena itu banyak dari kitab-kitab itu yang harus dihafal. Karena kalau nggak bisa kita menukil dari kitab itu, karena nggak ada naskahnya sangat sedikit sekali. Nah, kebetulan di Singkit itu hanya satu orang yang punya kitab Al-Qamus, satu syekh saja yang punya, dan dia pelit, tidak mau minjemi orang lain. Mau datang ke sini baca di sini, tidak mau dipinjemin ke orang lain. Nah, bapaknya si Maryam ini seringkali butuh, dia ingin tahu makna kata ini apa. Nah, kalau mau tahu satu-satu makna, dia bilang, Maryam, kamu pergi ke syekh itu, coba carikan kata-katanya apa artinya. Buka sama Maryam, dihafal. Ingat-ingat sudah, kasih tahu abahnya, gini bah, gini, terus gitu sampai akhirnya hafal semuanya. Dari Maryam ini
Dia mempunyai anak yang namanya Muhammad bin Salim bin Abdul Wadud, alim kabir di Mauritania. Dari Muhammad bin Salim bin Abdul Wadud ini dia punya cucu yang sekarang terkenal juga, salah satu ulama yang terkenal di seluruh dunia, namanya Syekh Muhammad bin Hasan Ibn Diddu ya. Ini hafalannya luar biasa, hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, hafal dia. Hafal manzumah yang ribuan bait, hafal ini, hafal itu, hafal macam-macam. Ketika saya baca biografinya, wa kana yadrusu mabadi'al ilm ala abawaihi, dia belajar dasar-dasar ilmu itu kepada kedua orang tuanya, jadi bapak dan ibunya. Wa qara'a wa darasal lughah ala ammatihi wa khalatihi wa khalati abihi wa jaddatihi min Subhanallah, yang ngajari dia itu guru-guru yang non formalnya itu, atau guru-guru informalnya itu adalah semuanya kaum